Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Apa yang kau lakukan, Anti? Mengapa kau bergerak sendiri? Ucap seorang pemuda dengan penuh kekesalan. Aku bergerak sendiri itu bukan urusanmu. Kau bukanlah kakak ataupun keluarga dekatku. Wu Xian. Aku tak ingin kau atur-atur sehingga membuatku semakin membencimu. Ucap Anti. Aku ditugaskan Yang Mulia untuk menjagamu. Dan aku tak ingin terjadi apa-apa denganmu. Ingat Anti, kita telah dijodohkan dan tentunya di masa depan kau adalah wanitaku. Sehingga aku menginginkan kau patuh padaku. Ucap Wu Xian dengan wajah yang semakin kesal. Anti mendengus dengan kesal. Pernyataan yang dikatakan oleh Wu Xian membuatnya sangat muak. Terserah apa katamu. Yang jelas aku tak pernah menginginkan perjodohan itu terjadi. Itu urusan ayahku dan ayahmu sehingga aku tak ingin kau libatkan di dalamnya. Jawab Anti. Adik, kau jangan keras kepala seperti itu. Saudara Wu Xian begitu sangat mengkhawatirkanmu. Dan seharusnya kau berterima kasih padanya bukan menentangnya. Timpal seorang pemuda menengahi pertengkaran itu. Sepupu Anfeng, aku tak ingin kau ikut campur dengan masalahku dengan Wu Xian. Jika kau tetap berada di pihaknya maka jangan salahkan aku jika aku pun membencimu. Jawab Anti kemudian melesat pergi dari tempat itu. Keras kepala. Hardik Wu Xian dengan penuh amarah. Sabarlah saudara Wu Xian. Anti seperti itu karena terlalu dimanja oleh kedua orang tuanya. Dan kuharap kau bisa memakluminya. Untuk sementara kita biarkan saja dia pergi untuk menenangkan diri. Jika kita mencarinya dengan keadaan amarahnya yang belum reda, maka kita tak akan bisa untuk mengajaknya ikut bersama kita. Lebih baik kita segera menyelesaikan tugas dari Yang Mulia untuk mendapatkan batu energi dari keempat binatang roh level ke-9 yang berada di dalam hutan ini. Setelah itu baru kita mencarinya. Ucap Anfeng. Tapi aku begitu sangat khawatir padanya saudara Feng. Biar bagaimanapun dia merupakan calon istriku. Jawab Wu Xian. Kau jangan khawatir. Anti sudah berada di ranah suci puncak. Dan sebentar lagi akan menerobos ke ranah dewa sehingga tak akan mudah bagi binatang roh di bawah level ke-9 untuk melukainya. Jawab Anfeng. Mendengar perkataan Anfeng membuat Wu Xian sedikit lega. Dan tak lama kemudian keduanya segera menyerang ke arah leopard api yang kini tengah bertarung melawan ke-10 anggotanya. Sementara di tempat persembunyiannya, Ninchu merasa kasihan terhadap Anti yang terkekang oleh keinginan orang tuanya, yang menjodohkan dirinya dengan pemuda yang sama sekali tak dicintainya. Aku tak usah melibatkan diri dengan urusan mereka apalagi aku tak mengetahui siapa mereka semua. Lebih baik sekarang aku pergi ke reruntuhan untuk meningkatkan kekuatanku di sana. Sebelum ada dari mereka menemukan reruntuhan itu dan mendapatkan sesuatu yang berharga di sana. Batin Ninchu. Setelah menimbang segala sesuatunya, Ninchu segera melesat pergi menuju ke tempat di mana reruntuhan yang terdapat labirin di dalamnya berada. Itu dia reruntuhannya. Aku harus segera masuk ke sana. Batin Ninchu.
Nincu segera melesat masuk ke dalam reruntuhan. Akan tetapi langkahnya terhenti setelah melihat adanya seorang wanita cantik berambut panjang, yang duluan masuk ke dalam reruntuhan. Bukankah dia Anti? Wanita yang sebelumnya bertarung dengan binatang roh leopard api. Celaka dia mengetahui keberadaan tempat ini dan tentunya hal itu akan mengundang ke-12 kultivator kuat yang tengah bertarung dengan binatang roh leopard api untuk menuju ke tempat ini. Jika mereka tak menemukannya di dalam hutan karena wanita itu terperangkap di dalam labirin batin Nincu. Tanpa pikir panjang Nincu segera masuk ke dalam reruntuhan. Dan alangkah terkejutnya Nincu saat berada di sana. Reruntuhan itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan megah yang sudah hancur. Dan suasana di dalam sana pun sangat berbeda dengan suasana di hutan binatang iblis. Reruntuhan tempat Nincu berada merupakan reruntuhan Istana Glory yang dahulunya merupakan tempat kediaman Dewa Iblis kuno. Nincu terus melangkah masuk ke dalam, untuk mencari tahu keberadaan di dalam reruntuhan itu. Perasaan apa ini? Mengapa jiwaku menyuruhku untuk masuk ke dalam labirin itu? Dan perasaan ini begitu sangat kuat sehingga membuatku sangat penasaran akan hal itu. Batin Nincu. Di saat tengah mempertimbangkan untuk masuk ke dalam labirin, tiba-tiba saja Nincu mendengar suara pertarungan tak jauh dari tempat keberadaannya. Dengan cepat Nincu segera melesat ke arah sumber suara pertarungan. Dan tampak olehnya Anti tengah bertarung dengan sekelompok serigala yang berwujud aneh. Gigi-gigi serigala itu begitu besar dan runcing yang tak lazim dimiliki oleh binatang roh berwujud serigala. Di bagian tubuhnya terdapat bagian-bagian daging yang menghilang hingga memperlihatkan tulang-tulang di tubuh serigala tersebut. Mata sang serigala berwarna merah menyala yang terlihat ganas dan mematikan. Nincu melihat keadaan sekitarnya. Dan tampak olehnya tulang belulang manusia dan binatang roh yang banyak berserakan di tempat itu. Aku rasa para kultivator dan binatang roh yang masuk ke dalam reruntuhan ini telah mati oleh binatang serigala itu. Pantas saja guru tak memperbolehkanku masuk ke dalam reruntuhan ini sebelum aku menjadi kuat. Karena bahaya yang terdapat di dalam reruntuhan ini tak bisa dianggap remeh. Batin Nincu. Nincu yang tengah memikirkan situasi yang terjadi, dikejutkan dengan 5 ekor serigala yang seketika itu langsung menyerangnya. Dengan refleks Nincu segera menghantamkan tinjunya ke depan hingga membuat kelima serigala tersebut terpental dengan tubuh yang tercerai-berai. Apa yang terjadi membuat Nincu merasa heran. Karena serigala yang telah hancur itu tubuhnya kembali menyatu seperti sedia kala. Dan kemudian menyerang kembali ke arah Nincu. Nincu, kau jangan menggunakan senjata dalam menghadapi serigala iblis kuno itu. Karena setetes darahnya bisa membuat malapetaka bagimu. Kau bisa membunuhnya dengan membakar serigala itu sampai menjadi debu. Dan ingat serangan yang tak menggunakan elemen api yang sangat kuat tak akan bisa membunuh serigala iblis kuno itu, ucap inti api surgawi. Baik guru. Aku akan menggunakan kedua inti api yang ada padaku untuk melenyapkannya, jawab Nincu. Dengan petunjuk dari gurunya, Nincu dapat membunuh 5 ekor serigala iblis kuno yang menyerangnya, dengan membakarnya menjadi debu. Akan tetapi dari reruntuhan bangunan terlihat ratusan ekor serigala iblis kuno yang berlari menuju ke arahnya.
Semua itu karena adanya lolongan dari salah seekor serigala sebelum mati terbakar menjadi debu. Ngincu melihat ke arah Anti yang masih menghadapi sekelompok serigala. Akan tetapi Ngincu melihat pergerakan wanita itu semakin lama semakin melambat. Celaka. Jangan-jangan wanita itu saat ini tengah terluka. Karena dia bertarung dengan serigala iblis kuno itu menggunakan pedang. Batin Ngincu. Benar saja. Beberapa saat kemudian Anti pun roboh sehingga para serigala iblis kuno seketika itu berusaha untuk berebutan menggapainya. Ngincu tak tinggal diam. Kedua inti api segera dihantamkan ke arah para serigala. Hingga membuat para serigala mengurungkan niatnya untuk memangsa Anti. Ngincu segera melesat menyambar tubuh Anti. Dan membawanya masuk ke dalam labirin. Sebelum Anti tak sadarkan diri, dia sempat melihat wajah Ngincu yang tengah menyelamatkannya. Bersambung. Minta dukungannya para pembaca semua. Agar rating novel ini bisa membaik. Terima kasih. Episode sebelumnya. Penasaran? Episode berikutnya. Bertemu tubuh spiritual Dewa Ilahi. Labirin ini begitu besar. Dan tampak seperti hutan yang sangat luas. Aku harus secepatnya menyelamatkan wanita ini. Jika tidak dia akan mati sia-sia di tempat ini. Batin Ngincu. Ngincu akhirnya menemukan sebuah tempat. Yaitu sebuah goa yang cukup luas. Ngincu lalu meletakkan tubuh Anti di sebuah batu besar dengan permukaan yang rata. Setelah itu Ngincu mulai memeriksa keadaan Anti. Ternyata dia terkena percikan darah dari serigala iblis kuno. Sehingga tubuhnya terinfeksi racun dari darah sang serigala. Kurasa racun yang ada di tubuhnya dapat kukeluarkan dengan ke-12 jarum dari teknik jari matahari. Batin Ngincu. Ngincu lalu mengeluarkan ke-12 jarum emas yang dimilikinya. Kemudian menancapkan ke-12 jarum emas itu di sekitar lengan kanan Anti yang terkena tetesan darah dari sang serigala iblis kuno. Sehingga jarum-jarum tersebut dapat menyedot keluar racun yang bersarang di lengan kanan Anti. Syukur racun-racun ini telah keluar dari tubuhnya. Dan aku rasa sebentar lagi dia akan pulih seperti sedia kala. Batin Ngincu. Ngincu tiba-tiba terdiam. Karena dia merasakan adanya satu kekuatan yang sangat kuat. Yang terus memanggil dirinya agar pergi ke sana. Mengapa kekuatan itu selalu mengajakku untuk pergi ke sana? Dan kekuatan itu begitu sangat besar karena aku bisa merasakan keberadaannya dari tempat ini. Lebih baik aku melihat seperti apa kekuatan besar itu. Sehingga membuat hati kecilku mengharuskanku untuk pergi ke sana. Batin Ngincu. Ieng keluarlah. Perintah Ngincu. Tak lama kemudian seekor rubah putih keluar dari dalam dantian Ngincu. Dan dia pun menatap Ngincu dengan tajam. Aku ingin kau menjaga wanita ini. Karena ada hal penting yang ingin aku lakukan. Ucap Ngincu. Rubah putih itu seakan tahu dengan apa yang diinginkan tuan mudanya. Sehingga rubah putih itu pun berjalan ke arah Anti dan duduk di dekatnya. Melihat rubah putih sahabatnya mengikuti perintahnya untuk menjaga Anti. Hal itu membuat Ngincu lega dan dengan segera pergi keluar dari dalam gua. Menuju ke tempat di mana kekuatan besar yang selama ini selalu memanggilnya. Ngincu tiba di sebuah danau berair jernih.
dan tampak olehnya sebuah teratai kaca pengambang di atas permukaan air danau, dengan aura yang begitu besar sehingga Nincu tak dapat mendekat ke arahnya. Bagaimana mungkin ada sebuah teratai kaca di tempat ini, yang mempunyai kekuatan sangat luar biasa besar sehingga aku tak mampu untuk mendekatinya. Walaupun aku telah mengeluarkan seluruh kemampuan Rana Emperor yang aku miliki. Batin Nincu sambil terus memandangi teratai kaca yang mengeluarkan aura begitu kuat. Mengapa teratai kaca ini selalu memanggilku agar aku pergi ke tempat ini? Tapi setelah aku berada di tempat ini dia malah menolakku. Batin Nincu bertanya-tanya. Nincu mencerna keadaan yang ada, dengan berpikir apa yang sebenarnya diinginkan oleh teratai kaca tersebut. Nincu teringat kembali bagaimana dirinya dahulu mendapatkan teknik jari matahari dan 12 jarum emas sebagai pelengkapnya, dengan berkomunikasi dengan naga yang menjaga kedua kekuatan besar itu. Dan dalam hal ini Nincu berkeyakinan jika teratai kaca juga mempunyai jiwa spiritual yang menjaganya. Jangan-jangan teratai kaca ini juga memiliki jiwa spiritual. Dan jika memang itu benar maka aku harus melakukan penghormatan kepadanya, agar jiwa spiritual teratai kaca dapat kuajak berkomunikasi. Batin Nincu. Dengan pertimbangan yang ada, Nincu segera melakukan penghormatan kepada teratai kaca yang mengambang di permukaan air danau. Nincu memberi hormat, ucap Nincu dengan menggenggam tinju dan membungkukkan badan ke arah teratai kaca. Tiba-tiba saja seorang laki-laki parubaya keluar dari dalam teratai kaca, kemudian melayang dan berhenti di hadapan Nincu. Bangkitlah anak muda. Aku telah lama menunggumu di tempat ini. Karena penghormatan itu maka aku dapat terbangun sesaat dari tidur panjangku. Aku adalah Dewa Ilahi, pemilik kekuatan ilahi atas teratai ilahi yang berada di permukaan danau itu. Dahulu kala ada seorang pemuda yang dapat menggunakan teratai ilahi untuk menghancurkan segala kejahatan, dan menjaga keseimbangan alam hingga seluruh alam terjaga dari kehancuran. Darah yang mengalir di tubuhmu merupakan darah dari pemuda itu. Dan hanya kaulah yang dapat menggunakan teratai ilahi ini untuk menjaga dunia ini dari orang-orang jahat, agar peradaban dunia tetap terus berjalan, ucap Dewa Ilahi. Dewa, jika memang pemuda itu mempunyai darah yang sama dengan darah yang berada di tubuhku, dapatkah Dewa memberitahukan dari manakah asal-usul dan jati diriku yang sebenarnya? Karena selama ini aku mengetahui jika diriku berasal dari keluarga besar Nin di wilayah Hutang. Sedari itu kumohon padamu Dewa. Dapatkah Dewa menjelaskan sedikit mengenai asal-usulku itu agar aku mempunyai titik terang untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh pemuda itu sebelumnya? Pinta Nincu. Aku tak berhak untuk menceritakan dari mana asal-usulmu, karena itu merupakan suratan takdir yang harus kau lakukan sendiri. Aku hanya dapat memberikan gambaran agar kau dapat mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Tingkatkanlah terus kemampuan yang kau miliki hingga sampai kepada titik di mana kau tak mampu lagi meningkatkan kekuatanmu. Atau dengan kata lain kau telah mencapai titik puncak batasanmu. Maka saat itu dengan sendirinya kau akan mengetahui siapa jati dirimu. Dan dari mana silsilah darah yang mengalir di tubuhmu itu? Jawab Dewa Ilahi.
Nincu terdiam dan mencerna perkataan Dewa Ilahi yang baginya perkataan sang dewa sama persis dengan apa yang dikatakan gurunya inti api surgawi, yang mengatakan jika dirinya akan mengetahui seluruh silsilah darah yang ada di tubuhnya setelah dirinya menembus ranah tingkat dewa puncak tertinggi. Dan hal itu diperkuat dengan perkataan seorang wanita yang berada di alam sadarnya, yang mengaku jika dirinya merupakan ibu kandung dari Nincu. Tiba-tiba suara Dewa Ilahi membuyarkan lamunan Nincu. "Anak muda, aku tak ingin kau memikirkan hal itu terus-menerus. Lebih baik sekarang ini kau fokus dengan meningkatkan kekuatanmu agar dapat melatih teknik teratai ilahi pemberianku," ucap Dewa Ilahi. "Aku sangat berterima kasih kepada Dewa Ilahi, karena Dewa telah menginginkan aku untuk mewarisi kekuatan dari teratai ilahi. Dan tentunya di masa depan aku akan mempertanggungjawabkan kekuatan yang kau berikan itu," jawab Nincu. "Aku tak salah memilihmu Nincu, karena perkataanmu itu membuatku merasa senang. Nincu, hari ini merupakan hari terakhir aku menjaga kekuatan teratai ilahi. Dan setelah itu aku akan lenyap untuk selamanya. Pergunakanlah kekuatan teratai ilahi dengan bijak dan pakailah kekuatan itu jika kau dalam keadaan terdesak hebat. Karena kekuatan teratai ilahi merupakan kekuatan dewa, maka dampak kehancuran yang akan tercipta saat kau menggunakannya begitu sangat luar biasa," ucap Dewa Ilahi. "Baik Dewa. Aku akan menggunakan kekuatan teratai ilahi seperti apa yang telah kau katakan kepadaku," jawab Nincu. Jiwa spiritual Dewa Ilahi tertawa kecil. Kemudian dari dalam telapak tangannya keluar cahaya emas yang sangat menyilaukan mata. "Terimalah kekuatan ilahi ini Nincu," ucap Dewa Ilahi kemudian melepaskan cahaya emas di tangannya ke arah Nincu. Dan seketika itu juga cahaya emas itu menuju ke arah Nincu hingga terserap ke dalam tubuhnya. Terserapnya kekuatan ilahi ke dalam tubuh Nincu, maka lenyap pula jiwa spiritual Dewa Ilahi beserta teratai kaca yang berada di permukaan air danau. Karena kekuatan ilahi sesungguhnya telah berada di dalam tubuh Nincu. Nincu merasakan tubuhnya mendapatkan energi yang begitu sangat besar, sehingga dantiannya bergejolak hebat dan semakin meluas. Tak lama kemudian Nincu menerobos ke tingkat ranah suci. "Aku tak menyangka jika kekuatan teratai ilahi yang masuk ke dalam tubuhku dapat membuatku menerobos ke tingkat selanjutnya. Tentunya ini merupakan keberuntungan bagiku," batin Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Serigala Iblis Kuno. Episode berikutnya. Mencari Putri Anti. Naga Giok. Mencari Putri Anti. Nincu terus melakukan kultivasi, guna mempelajari kekuatan ilahi di dalam alam batinnya. Dengan kejeniusannya Nincu mampu sedikit demi sedikit mencerna semua gerakan dalam membentuk sebuah teratai ilahi. Nincu fokus berlatih, tanpa sedikit pun mengalami kesulitan dalam pelatihannya itu. Di tempat lain, ke-12 kultivator kuat dari negeri para elf telah mampu untuk mendapatkan batu energi dari keempat binatang roh terkuat yang ada di dalam hutan binatang iblis. Setelah mendapatkan batu energi keempat binatang roh tersebut, kali ini mereka mencari keberadaan Putri Anti yang telah pergi beberapa hari yang lalu. Setelah 2 hari pencarian di dalam hutan binatang iblis, mereka belum juga menjumpai keberadaan Anti.
sehingga membuat Wuxian serta Anfeng mulai merasa khawatir akan keselamatannya. Saudara Anfeng, sampai sejauh ini kita belum juga menemukan keberadaan Putri Anti. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini semua kepada Yang Mulia Kaisar? Tanya Wuxian kepada Anfeng. Saudara Wuxian, kita tak usah berputus asa dalam mencarinya karena kita belum menelusuri semua hutan untuk mencari keberadaan Putri Anti. Lebih baik kita berusaha dulu, dan bila kenyataannya kita tak menemukan Putri Anti, maka sebaiknya kita kembali pulang ke Istana Elf. Siapa tahu Putri Anti telah berada di sana, jawab Anfeng. Baiklah kalau begitu. Lebih baik kita membagi kelompok ini menjadi 6 kelompok, agar dapat menyebar untuk mencari keberadaan Putri Anti, ucap Wuxian. Setelah berkata seperti itu, kelompok itu pun terpecah menjadi 6 kelompok yang tiap kelompok terdiri dari 2 orang, untuk menyebar dalam mencari keberadaan Putri Anti, hingga mereka semua menemukan sebuah reruntuhan di dalam hutan binatang iblis. Kelompok yang terpecah itu kembali menjadi satu, dan melakukan perundingan untuk masuk ke dalam reruntuhan. Akan tetapi ada kendala yang harus mereka hadapi, yaitu perkataan Kaisar Ansor yang merupakan Kaisar ras Elf, sebelum mereka berburu binatang roh di dalam hutan binatang iblis, di mana sang Kaisar memperingati mereka semua agar tak memasuki reruntuhan yang terdapat di tengah hutan binatang iblis karena reruntuhan itu diselimuti misteri, sehingga siapapun yang masuk ke dalam reruntuhan tersebut tak akan pernah kembali. Kita tak bisa melanggar perkataan Yang Mulia Kaisar untuk tak masuk ke dalam reruntuhan ini, ucap Anfeng. Tapi Anfeng, hatiku mengatakan jika Putri Anti berada di dalam reruntuhan ini, karena aku tahu sifat sang putri yang selalu penasaran terhadap sesuatu yang dilarang, jawab Wuxian. Kita tak usah mengambil resiko karena belum tentu sang putri berada dalam sana. Lebih baik kita semua pulang untuk melihat keberadaan sang putri di istana. Jika sang putri tak berada di istana, maka sudah dipastikan dia berada di dalam reruntuhan ini. Sehingga kita mempunyai alasan jika Yang Mulia Kaisar menanyakan tentang putrinya, ucap Anfeng. Tuan Muda, biar kami semua yang akan masuk ke dalam reruntuhan ini, guna memastikan keberadaan sang putri di dalam sana. Dan jika sampai besok pagi kami tak keluar dari dalam reruntuhan ini, maka Tuan Muda bisa pergi ke istana untuk mencari bantuan seandainya sang putri tak ditemukan di istana. Timpal kepala pasukan elf yang ikut dalam rombongan itu. Tapi paman, ini sangat beresiko. Kita belum tahu bahaya yang ada di dalam sana, ucap Anfeng. Ini merupakan tugas kami Tuan Muda untuk menjaga keselamatan keluarga Kaisar. Dan aku minta kepada Tuan Muda agar mengizinkan kami untuk masuk ke dalam reruntuhan, jawab kepala pasukan elf. Baiklah paman. Kalian boleh masuk ke dalam sana dan kami akan menunggu kalian di sini. Jika besok pagi kalian belum keluar juga, maka kami memutuskan untuk pergi ke istana, ucap Wuxian. Setelah mendapatkan izin dari keduanya, 10 orang kultivator kuat yang dimiliki Kekaisaran Elf segera masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Setelah menunggu sampai siang hari, ke-10 kultivator yang masuk ke dalam reruntuhan tak juga kembali.
Maka Wuxian dan Anfeng memutuskan untuk kembali ke istana bangsa elf. Di tempat lain, Putri Anti mulai tersadar dari pingsannya. Dia begitu heran dengan keadaan yang ada. Sang putri lalu mengingat-ingat kembali bagaimana dia bisa berada di tempat ini. Akan tetapi sang putri tak bisa mengingatnya. Yang diingat oleh sang putri hanya raut wajah seorang pemuda yang terakhir kali dilihatnya sebelum dia tak sadarkan diri. Di manakah pemuda yang telah menyelamatkanku itu? Dan mengapa ada rubah putih di tempat ini? Batin Putri Anti bertanya-tanya. Putri Anti bangkit dari tidurnya dan berjalan keluar goa. Aku harus menemukan jalan keluar dari tempat ini. Dan kurasa hutan ini bisa aku telusuri untuk menemukan jalan keluarnya. Batin Putri Anti. Putri Anti kemudian melesat ke dalam lebatnya hutan. Untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Dan betapa terkejutnya sang putri setelah dia jauh berlari. Pada akhirnya dia sampai kepada tempatnya semula, yaitu gua di mana terdapat rubah putih di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku bisa sampai kembali ke gua ini setelah aku jauh meninggalkannya? Batin Putri Anti bertanya-tanya. Putri Anti kembali melesat pergi meninggalkan gua itu. Kali ini dia berlari lurus ke depan tanpa memikirkan arah dan tujuan. Akan tetapi tiba-tiba saja dia kembali ke goa dan hal itu membuatnya begitu merasa heran. Celaka! Aku telah terperangkap di dalam hutan ini. Dan aku tak bisa kembali ke istana. Aku rasa aku harus menunggu pemuda yang telah menyelamatkanku itu. Karena aku yakin dia tahu jalan keluar dari tempat ini. Batin Putri Anti. Sementara itu Nincu yang saat ini tengah melakukan latihan kekuatan ilahi. Akhirnya membuka matanya dan berdiri dari duduk silanya. Akhirnya aku dapat menguasai kekuatan ilahi. Dan aku pun telah dapat membentuk teratai kaca yang mempunyai kekuatan besar. Selangkah lagi aku dapat mengetahui siapa jati diriku sebenarnya. Setelah aku menembus ranah tingkat dewa. Batin Nincu. Nincu pada akhirnya mengingat seorang wanita yang telah diselamatkannya. Dengan cepat dia pun melesat ke arah gua yang ditinggalkannya. Lewat kontrak darah yang berada pada tubuh Yieng. Dengan keberadaan Yieng di dalam goa, sangat mudah bagi Nincu untuk dapat menemukan goa yang ditinggalkannya. Nincu segera masuk ke dalam goa dan di dalam goa Nincu langsung disambut dengan serangan mematikan dari sang putri. Dengan cepat Nincu berkelit ke sana dan ke sini, untuk menghindari setiap serangan pedang yang mengarah padanya. Cepat katakan padaku di mana jalan keluar dari tempat ini. Atau pedangku ini yang akan berbicara. Ucap Putri Anti. Apakah seperti ini balasan darimu setelah aku menyelamatkan hidupmu? Tanya Nincu dingin. Putri Anti terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Biar bagaimanapun dia masih punya hati nurani dan tak mungkin dirinya menghabisi orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Demi mencari jalan keluar dari tempat itu. Nincu tahu jika wanita muda yang telah menyerangnya bukan bermaksud untuk menyakitinya. Dia hanya kecewa dengan keadaan yang ada. Di mana dia terkurung di dalam hutan dan tak bisa melakukan apa-apa untuk keluar dari dalam hutan tersebut. Kita sama-sama terkurung di dalam hutan yang merupakan labirin ini. Jika kita tak tenang dalam memikirkan jalan keluar dari tempat ini,
maka sampai kapanpun jalan keluar itu tak akan pernah kita dapatkan. Aku berjanji padamu jika kau tetap diam, maka aku akan berusaha untuk menemukan jalan keluar ini, ucap Nincu. Baik, aku percaya padamu, jawab Anti yang mulai bisa menerima keberadaan Nincu di tempat itu. Bersambung. Episode sebelumnya, bertemu tubuh spiritual Dewa Ilahi. Episode berikutnya, Raja Serigala Iblis Kuno. Serigala Iblis Kuno. Nincu menatap ke arah wanita cantik di hadapannya. Entah mengapa saat melihat wanita cantik yang bernama Anti untuk pertama kalinya, timbul rasa suka pada diri wanita itu yang tak pernah dirasakan Nincu sebelumnya kepada para wanita yang pernah dekat dengannya. Anti, jika aku boleh tahu dari manakah kau berasal? Tanya Nincu memulai percakapan di antara mereka berdua. Aku berasal dari Kekaisaran Dataran Langit, di mana ras elf atau ras peri bermukim. Di dataran langit tak ada manusia yang bermukim di sana. Hanya para elf yang bertempat tinggal di dataran langit. Semua itu karena Kekaisaran Dataran Langit tertutup dari dunia luar, jawab Anti. Anti, aku tak tahu sampai kapan kita bisa berada di tempat ini. Yang pastinya aku ingin selama kita belum menemukan jalan keluar dari labirin ini, lebih baik kita meningkatkan kekuatan di sini, ucap Nincu. Nincu, aku tak pernah jauh dari keluarga, dan ibuku pasti mengkhawatirkanku karena aku terlalu lama meninggalkannya. Jika kau telah menemukan jalan keluar dari tempat ini, maka tunjukkanlah jalan itu, karena aku tak betah berlama-lama di tempat ini, jawab Anti. Nincu terdiam. Dia tak menyangka jika rasa cintanya yang kini telah tumbuh terhadap Anti akan bertepuk sebelah tangan seperti yang dirasakannya saat ini. Anti memilih untuk pergi dari labirin daripada bersamanya. Nincu sebenarnya telah mengetahui jalan keluar dari labirin itu, karena susunan labirin dapat ditembus dengan kekuatan ilahi 4 unsur alam yang dimilikinya. Sengaja Nincu berlama-lama di dalam labirin bersama Anti, agar Anti perlahan-lahan dapat menerima cintanya. Akan tetapi persoalannya menjadi lain setelah Anti menyatakan jika dia tak betah berlama-lama di tempat ini. Dengan perkataan Anti yang seperti itu membuat Nincu berubah pikiran, dan ingin segera membawa Anti keluar dari labirin yang ditempatinya berada. Anti, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ucap Nincu. Apa yang ingin kau katakan? Katakanlah, jawab Anti singkat. Aku belum terlalu mengenalmu. Akan tetapi di hatiku telah tumbuh rasa suka kepadamu. Aku hanya berharap setelah kau pergi dari tempat ini kita masih dapat bertemu lagi. Anti, aku berharap setelah 3 tahun dari sekarang kamu berada di Kekaisaran Mutiara Hidup, tepatnya di Akademi Bulan Suci. Karena setelah 3 tahun aku akan berada di sana, ucap Nincu. Anti terdiam mendengar ungkapan rasa cinta Nincu kepadanya. Wanita itu tak menyangka jika pemuda yang ada di hadapannya itu telah mencintainya. Akan tetapi Anti tak serta-merta mengiyakan cinta Nincu karena saat ini Anti belum memikirkan seorang kekasih. Lebih baik aku berbohong dengan mengatakan iya, agar Nincu tak kecewa dengan penolakanku. Kurasa itu merupakan solusi terbaik agar aku dapat keluar dari dalam labirin yang mengurungku selama ini, batin Anti.
Nincu, aku pasti berada di Akademi Bulan Suci 3 tahun dari sekarang. Dan aku ingin kau menjadi lebih kuat setelah kita bertemu kembali. Jawab Anti. Nincu sangat senang dengan jawaban dari Anti. Karena besar harapannya untuk dapat menjadi kekasih wanita cantik yang ada di hadapannya itu. Anti. Aku akan berada di Istana Akademi Bulan Suci 3 tahun dari sekarang. Dan semoga pertemuan singkat kita ini akan memberikan sedikit harapan padaku untuk dekat denganmu, ucap Nincu dengan senyuman di bibirnya. Anti membalas senyuman Nincu dengan senyuman yang sangat sulit diartikan. Setelah pembicaraan singkat itu, Anti dapat keluar dari labirin dengan bantuan Nincu. Sementara itu Nincu tetap bertahan di dalam labirin untuk berlatih meningkatkan kekuatannya. Nincu terus berlatih dengan menghadapi para serigala iblis kuno sebagai lawan tarungnya. Hingga tak terasa 3 tahun telah berlalu. Saat ini Nincu tengah menghadapi seekor serigala iblis kuno yang lebih besar daripada serigala-serigala yang ada di dalam alam reruntuhan itu. Serigala itu merupakan raja dari serigala iblis kuno yang menguasai alam reruntuhan. Pertarungan keduanya terjadi dengan sangat sengit, yang membuat reruntuhan bangunan di sekitar tempat itu rata dengan tanah. Serigala iblis itu begitu sangat kuat, dan aku tak bisa untuk menaklukkannya dengan kekuatan dari kedua inti api yang kumiliki. Aku akan mencoba mengalahkan serigala iblis kuno itu dengan kekuatan ilahi teratai kaca, batin Nincu. Setelah teratai ilahi tercipta, maka dengan cepat Nincu segera mengarahkan teratai ilahi 4 unsur alam ke arah Raja Serigala Iblis Kuno. Dengan menggunakan setengah kekuatan ranah suci puncak yang dimilikinya. Raja Serigala Iblis Kuno tak tinggal diam. Dia pun menembakkan bola lahar api dari mulutnya. Hingga benturan kedua energi besar pun terjadi di mana ledakan energi yang ditimbulkan meluluh lantakan area di sekitar pertarungan antara Nincu dan Raja Serigala Iblis Kuno. Nincu terseret beberapa meter ke belakang, sementara sang Raja Serigala Iblis Kuno terhempas jauh ke belakang dan menghantam bangunan-bangunan hingga hancur berantakan. Nincu kembali membentuk teratai ilahi 4 unsur alam memakai seluruh kekuatan ranah suci yang dimilikinya untuk menghabisi Raja Serigala Iblis Kuno yang sudah tak berdaya. Energi besar yang keluar dari teratai ilahi membuat area di dalam alam reruntuhan bergejolak dengan hebat. Hentikan Tuan Muda. Aku mengaku kalah terhadapmu, ucap Raja Serigala Iblis Kuno memohon pengampunan dari Nincu. Nincu sangat terkejut dengan suara yang keluar dari mulut sang Raja Serigala. Dia tak menyangka jika serigala itu mampu berbicara layaknya seorang manusia. Tiba-tiba suara inti api surgawi berbicara dari dalam dantian Nincu. Dia telah mengaku kalah. Maka kau harus memanfaatkan kesempatan ini dengan menjadikannya pengikutmu. Nincu, Raja Serigala Iblis Kuno, dahulunya merupakan binatang terkuat yang dimiliki oleh Dewa Iblis Kuno di masanya. Dia bisa berbicara layaknya manusia karena dia telah menebus ranah surgawi, yang diartikan jika dia telah melewati fase level 10 pada binatang roh, sehingga dia memiliki pengaruh kuat di dalam golongan binatang roh. Nincu, jika dia menjadi pengikutmu maka seluruh binatang serigala iblis kuno yang ada di tempat ini juga akan mengikutimu.
yang tentunya akan membuatmu memiliki pasukan kuat dari binatang buas serigala iblis kuno yang sangat menakutkan ini, ucap inti api surgawi. Baik guru. Aku akan bernegosiasi dengannya, ucap jawab Ninchu. Aku telah mengalahkanmu, sedari itu aku ingin kau tunduk dan jadi pengikutku, dengan melakukan kontrak darah denganku, ucap Ninchu. Raja Serigala Iblis Kuno terdiam, karena apa yang dikatakan oleh Ninchu akan mempertaruhkan seluruh pasukan Serigala Iblis Kuno yang menjadi pengikutnya. Dan tentunya setelah dia melakukan kontrak darah, maka apa yang menjadi keinginan Ninchu harus dipenuhi oleh dirinya dan seluruh prajurit serigala yang dimilikinya. Dan juga harus penjaga pemuda yang ada di hadapannya itu dengan nyawanya sendiri. Karena kontrak darah merupakan sebuah kutukan keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Raja Serigala kali ini dihadapkan dalam dua pilihan. Jika dia tidak mengikuti keinginan pemuda yang ada di hadapannya itu, maka dia akan mati dan seluruh prajurit Serigala Iblis Kuno yang dimilikinya pun akan ikut mati bersamanya. Semua itu karena adanya kekuatan teratai kaca yang ada di hadapannya itu. Dan jika dia memilih menjadi pengikut Ninchu, maka ada kesempatan bagi dirinya dan seluruh prajurit Serigala Iblis Kuno miliknya tetap hidup lebih lama lagi. Setelah menimbang segala sesuatunya, akhirnya Raja Serigala Iblis Kuno memilih untuk menjadi pengikut pemuda yang ada di hadapannya itu. Baik, aku akan melakukan kontrak darah dengan Anda, Tuan Muda, jawab Raja Serigala Iblis Kuno. Ninchu tersenyum dengan jawaban sang Raja Serigala. Dia pun lalu meneteskan darahnya ke tubuh Raja Serigala, dan melakukan kontrak darah dengannya. Setelah kontrak darah terjalin di antara mereka, maka Raja Serigala Iblis Kuno meminta izin kepada Ninchu agar dirinya tetap tinggal di alam reruntuhan. Tuan Muda, kami tak dapat ikut bersamamu jika Tuan Muda meninggalkan alam reruntuhan ini. Karena di dalam alam reruntuhan ini terdapat sumber energi bagi kehidupan kami semua. Ini adalah cincin untuk memanggil kami semua yang ada di sini jika Tuan Muda memerlukan bantuan dari kami suatu saat nanti. Alirkan energi murni Tuan Muda ke dalam cincin pemberianku ini, maka portal penghubung antara alam reruntuhan dan tempat Tuan Muda berada akan terbuka. Maka kami semua yang berada di alam sentuhan ini akan membantu Tuan Muda dengan nyawa kami sendiri, ucap Raja Serigala Iblis Kuno sambil memberikan mahkota yang ada di kepalanya kepada Ninchu. Perlahan-lahan mahkota itu mengecil dan membentuk sebuah cincin, hingga pas dipakai di jari tangan Ninchu. Baiklah, aku akan memakai cincin pemberianmu ini, agar di masa depan jika aku memerlukan bantuan dari kalian semua, maka aku akan mendapatkannya, jawab Ninchu. Terima kasih Tuan Muda, ucap Raja Serigala Iblis Kuno kemudian pergi meninggalkan Ninchu. Ninchu hanya bisa memandangi kepergian Raja Serigala Iblis Kuno, sampai hilang di antara bangunan reruntuhan yang ada di tempat itu. Bersambung episode sebelumnya, mencari Putri Anti. Episode berikutnya, menuju ke Pendekar Naga Giok, menuju ke Serikat Dagang. Ninchu keluar dari dalam alam reruntuhan. Tujuannya kali ini adalah Istana Akademi Bulan Suci yang berada di Kekaisaran Mutiara Hidup, guna menemui Anti di sana.
Sebelumnya Nincu pergi menuju ke pusat serikat dagang yang bertempat di Kekaisaran Cahaya Naga untuk melihat perkembangan serikat dagang sekarang. Serikat dagang telah menjelma sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya semua pedagang yang ada di seluruh wilayah Kekaisaran Cahaya Naga, dan tempat penyimpanan barang-barang berkualitas tinggi. Batin Nincu saat melihat keramaian di dalam serikat dagang. Nincu memasuki bangunan serikat dagang yang merupakan bangunan termegah kedua setelah Istana Cahaya Naga. "Adakah yang bisa kami bantu Tuan Muda?" tanya seorang pelayan wanita muda yang tiba-tiba saja telah berada di hadapan Nincu. "Aku ingin melihat-lihat barang-barang yang ada di dalam serikat dagang ini," jawab Nincu. "Silahkan Tuan. Di sini terdapat berbagai macam barang-barang berkualitas tinggi, yang tak diragukan lagi kualitasnya. Tuan tinggal melihat plang nama di setiap ruangan, untuk menyesuaikan barang kebutuhan yang Tuan cari," jawab sang pelayan wanita. "Dapatkah Anda menemaniku melihat-lihat barang di tempat ini?" tanya Nincu. "Tentu saja Tuan. Aku akan menemani Tuan Muda untuk melihat-lihat barang-barang berkualitas yang ada di serikat dagang," ucap pelayan wanita itu dengan membawa Nincu ke salah satu ruangan. "Tuan Muda," papan nama itu menunjukkan jika di dalam ruangan ini terdapat senjata-senjata berkualitas yang didapatkan dari harta karun peninggalan para leluhur peradaban manusia zaman dulu, yang telah dibersihkan sehingga menjadi senjata-senjata berkualitas tinggi, yang telah teruji keasliannya, ucap wanita itu. Nincu mengangguk-anggukkan kepalanya, mengerti akan perkataan sang pelayan. Nincu melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan senjata-senjata berkualitas yang ada di dalam ruangan itu. Nincu begitu sangat tercengang melihat banyaknya senjata berkualitas di dalam ruangan tersebut, mulai dari pisau, pedang, golok, tombak dan lain sebagainya. Termasuk berbagai macam atribut perang juga terdapat di dalam ruangan besar itu, yang tersusun rapi sehingga menimbulkan kesan mewah. "Apakah serikat dagang menjual artefak langit?" tanya Nincu tiba-tiba. "Ada beberapa artefak langit yang dijual, namun harganya begitu sangat mahal karena semua barang-barang itu sangat langka," jawab pelayan wanita. "Aku ingin melihatnya," ucap Nincu. Sesaat pelayan itu terdiam. Semua itu karena ruangan tempat artefak langit dan berbagai macam batu inti binatang roh tingkat tinggi dijaga oleh para kultivator kuat dan hanya manajer Lao yang mempunyai kuncinya. "Mengapa kau terdiam?" tanya Nincu. "Aku tak mempunyai kunci ruangan itu Tuan Muda. Karena yang mempunyai kunci ruangan tempat benda-benda berharga itu hanyalah manajer Lao," jawab sang pelayan. Sesaat Nincu terdiam dan berpikir sejenak karena selama ini dia mengetahui jika manajer di dalam serikat dagang pusat adalah Yuan Hua. Tapi kali ini nama yang disebutkan sang pelayan sangat berbeda dengan nama manajer serikat dagang yang diketahuinya. "Apa kau mengenal Putri Yuan Hua dan Putri Zheng Yi?" tanya Nincu. "Kenal Tuan Muda. Putri Yuan Hua adalah direktur di tempat ini, dan Putri Zheng Yi wakilnya," jawab pelayan wanita itu. "Berarti pemimpin utama di serikat dagang ini adalah Pangeran Zheng Wu bukan?" tanya Nincu. "Benar Tuan Muda.
Pangeran Zhengwu merupakan pemimpin dari seluruh serikat dagang yang ada. Dan satu lagi seorang pemuda yang bernama Nincu juga merupakan pimpinan utama di serikat dagang. Akan tetapi kami yang berada di dalam serikat dagang belum pernah melihat wajahnya sama sekali. Mungkin yang pernah melihat wajahnya hanyalah para pemimpin-pemimpin tertinggi dari serikat dagang. Jawab pelayan itu dengan terperinci. Dari jauh terlihat manajer Lau melihat perbincangan yang terjadi antara Nincu dan seorang pelayannya. Dan dia pun merasa tak suka jika pelayannya menemani seorang tamu yang tak membeli apa-apapun di tempat itu. Aku rasa pemuda itu tak akan membeli apapun di tempat ini. Karena dia hanya berbincang saja dengan pelayanku. Aku harus segera menyuruh pelayanku itu untuk pergi biar pemuda itu merasa jika seorang tamu yang tak membeli barang, tak akan dilayani. Batin manajer Lau. Kau kemari. Ucap manajer Lau memanggil pelayannya. Pelayan itu lantas berlari menuju ke arah manajer Lau. Dan tiba-tiba saja manajer Lau membentak-bentak pelayan tersebut hingga pelayan itu menangis terseduh-seduh. Apa kau tak melihat jika masih banyak tamu lain yang akan membeli barang-barang di tempat ini? Kau malah asik ngobrol dengan pemuda yang terlihat miskin dari penampilannya itu. Untuk apa kau melayani pemuda itu jika dia tak berminat dengan salah satu barang di tempat ini? Bentak manajer Lau. Manajer. Dia juga tamu di dalam serikat dagang. Walaupun dia tidak membeli barang dan hanya melihat-lihatnya saja. Mungkin suatu hari nanti dia akan kembali ke tempat ini dan membeli barang yang diinginkannya. Manajer sebelumnya Direktur Yuan Hua pernah berkata jika tamu adalah raja, perlakukanlah tamu sebagai raja selama tamu itu sopan dan tak berlaku kurang ajar. Jawab pelayan wanita itu dengan masih berlinang air mata. Kau malah mengajariku. Ingat aku adalah manajer di sini dan aku mempunyai wewenang di dalam serikat dagang ini. Mulai hari ini kau kupecat. Cepat bereskan barang-barangmu dari sini. Bentak manajer Lau. Jangan pecat saya manajer. Saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Jika manajer memecat saya bagaimana dengan nasib keluargaku? Karena selama ini hanya sayalah tulang punggung di keluargaku. Ucap pelayan wanita itu dengan berlutut sambil memegang kedua kaki manajer Lau. Agar sang manajer berubah pikiran untuk tak memecatnya. Akan tetapi pemikiran pelayan wanita itu salah. Karena sang manajer malah menendangnya hingga dia pun terpelanting dengan keras ke lantai ruangan. Melihat hal itu Nincu merasa geram. Dia tak menyangka jika manajer di dalam serikat dagang begitu sangat arogan. Nincu segera menolong wanita pelayan itu dengan membantunya berdiri. Setelah itu Nincu berjalan ke arah manajer Lau sambil berkata, tidak seharusnya manajer sepertimu memperlakukan bawahanmu seperti ini. Jika kau mau menyalahkan seseorang maka salahkanlah aku. Ucap Nincu. Mendengar adanya keributan, para tamu yang ada di dalam ruangan itu segera berkumpul untuk menyaksikan perdebatan yang terjadi. Kau bukan siapa-siapa di sini. Kau hanya tamu miskin yang hanya bisa berhayal memiliki barang-barang berkualitas di serikat dagang. Untuk hari ini dan seterusnya kau tak diperbolehkan lagi menginjakkan kaki di serikat dagang. Walaupun itu di cabang-cabang serikat dagang yang ada. Ucap manajer Lau dengan penuh amarah.
Manajer, aku memang miskin tapi aku masih punya hati dan tak akan mungkin menindas bawahanku yang tentunya tak akan pernah melawan. Ingat manajer, tak akan ada satupun yang bisa mengusirku dari serikat dagang walaupun dia merupakan pemimpin dari serikat dagang. Tantang Nincu. Kesabaran manajer Lao telah habis. Karena pemuda yang ada di hadapannya berani menantangnya secara terang-terangan. Dia pun segera meniup peluit sehingga 5 kultivator ranah suci yang digaji untuk menjaga keamanan serikat dagang segera datang ke tempat itu. Melihat adanya 5 kultivator kuat serikat dagang yang datang ke ruangan itu, membuat semua tamu yang tak ingin terlibat dengan masalah yang ada segera keluar dari ruangan itu tanpa tersisa sama sekali. Ringkus pemuda itu dan buang mayatnya ke jurang, ucap manajer Lao dengan senyum sinis di bibirnya. Bersambung episode sebelumnya, Raja Serigala Iblis Kuno. Episode berikutnya, pemegang saham terbesar di serikat dagang